Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sarita Banteng SPD dalam pembelajaran IPA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang daya, katrol, dan roda berporos. Ini materi untuk kelas 8 kurikulum 2013 semester ganjil. Jadi ini materi yang akan kita pelajari kali ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini yaitu yang pertama, setelah pembelajaran berakhir, peserta didik diharapkan dapat satu, menghitung besar daya dengan menggunakan rumus. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pesawat sederhana yang ada di sekitar. Yang kelima, menjelaskan jenis-jenis pesawat sederhana. Dan menjelaskan jenis-jenis katrol. Katrol kan banyak ya. Nanti akan adik-adik identifikasi apa-apa saja itu katrol. Dan yang keenam, menjelaskan kegunaan katrol dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita setelah identifikasi, kita perlu tahu apa kegunaan dari katrol dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, menghitung besarnya beban yang ditarik oleh katrol majemuk baik katrol tetap. Ya. Namun sebelum kita belajar sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita patut mengucap puji syukur kehadirat Tuhan karena berkat perkenannya di kesempatan ini kita bisa belajar dan berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa semoga pelajaran kita hari ini juga dapat berjalan dengan lancar dan bisa kita pahami bersama. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekarang kita menuju ke materi selanjutnya. Pengertian daya. Daya adalah besar, usaha, atau energi yang digunakan dalam setiap detik. Jadi besarnya usaha atau energi yang kita gunakan dalam setiap detik. Satuan dari daya adalah watt atau bisa joule per sekon. Besarnya daya juga dapat dihitung dengan menggunakan persamaan rumus matematika yaitu P sama dengan W bahagi F. Di mana P adalah daya yang bersatuan watt atau joule per sekon tadi. Usaha atau disimbolkan dengan W huruf besar asal kata work ya. Ini satuannya joule ya. Ini joule ini sebagai satuan. Dan T atau waktu asal kata dari time. Jadi kan tadi besar daya adalah usaha per satuan waktu. Jadi T ini adalah waktu atau time. Satuannya sekon atau dalam orang Indonesia bilang detik yang kita sering kenal di Indonesia adalah satuan waktu adalah detik. Itu daya. Berikut kita lanjut. Jika kamu disuruh ibu untuk memotong daging, apa yang akan kamu gunakan? Tentu kita lebih dulu cari adalah pisau, bukan? Pisau ini digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, yaitu untuk memotong daging tadi. Jadi pisau ini kegunaannya memudahkan manusia untuk memotong daging, memotong sayur, memotong bawang, dan lain sebagainya. Jadi alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dinamakan pesawat sederhana. Macam-macam pesawat sederhana dalam kehidupan kita, antara lain yaitu pisau, tangga juga merupakan pesawat sederhana ya.
bayangkan kalau tidak ada tangga, kita mau naik ke lantai 2 kita harus manjat. Nah, sekarang dengan adanya tangga ini kita memudahkan untuk menuju ke lantai 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian cutter, pisau cutter ya, gunting, sekop, troli dan masih banyak lagi. Nah, semua itu kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Tapi masih katrol yang kita sebut tadi masih bisa kita kategorikan atau kita kelompokkan lebih kecil, yaitu katrol roda berporos, bidang miring, dan tuas. Itu 4 jenis pesawat sederhana yang akan kita bahas. Namun di kesempatan ini Ibu baru akan membahas mengenai katrol dan roda berporos. Karena mengingat waktu, kita hanya akan membahas katrol dan roda berporos. Bidang miring dan tuas nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke? Kita lanjut lagi. Sekarang kita akan bahas mulai dengan katrol ya. Nah, siapa yang masih menggunakan sumur untuk mengambil air bersih di rumahmu? Ada? Nah, pasti adik-adik menemui katrol kan di sumur untuk memudahkan pekerjaan kita mengangkat air dari dasar sumur. Nah, katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali di pinggirnya. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Nah, ternyata katrol memiliki kesamaan dengan pengungkit, yaitu terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, titik beban. Ya, jadi dia ada titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Nah, secara umum katrol dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Katrol tetap. Katrolnya tidak bergerak. Kemudian yang kedua, katrol bergerak. Dan yang terakhir adalah katrol majemuk. Nah, itu 3 jenis katrol. Jadi katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Yang bagaimana itu? Yuk kita lihat sama-sama. Katrol tetap. Nah, katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Contoh katrol tetap bisa kamu lihat di gambar ini. Ini yang katrol tetap. Nah, katrol tetap ini dia tidak bergerak seperti yang kita gunakan di sumur. Di sumur kan katrolnya digantung dan tidak berpindah-pindah tempatnya. Nah, itu yang disebut dengan katrol tetap. Ini titik beban dari katrol tetap. Ini tumpuannya di sini, kemudian di sini kuasanya. Nah, kuasa untuk menarik katrol ini, untuk menarik beban ini gaya untuk menariknya. Jadi berdasarkan gambar di atas, titik O ini berperan sebagai titik tumpu. B berperan sebagai titik beban. Nah, ini bebannya ada di sini, walaupun beban digantung di sini di bawah, tetapi titik bebannya ada di sini. Kemudian yang A ini adalah titik kuasa. Nah, katrol jenis ini digunakan sebagai penggerek timba di sumur ataupun di tiang bendera. Keuntungan mekanis katrol tetap dirumuskan sebagai berikut. KM ini adalah singkatan dari keuntungan mekanik, sama dengan W atau weight atau beban ini, beban benda ini dibahagi dengan kuasa atau gaya angkat ini. Oleh karena besarnya gaya kuasa digunakan sepenuhnya untuk menarik beban atau W, maka F sama dengan W. Jadi kuasa ini dengan beban ini sama. Cuma yang diubah di sini adalah arah gayanya. Yang tadinya kita menimba air di sumur, kita angkat dengan cara begini, sekarang kita tarik dari atas. Kita rubah arah gayanya. Jadi keuntungan mekanisnya karena W sama dengan F, kita masukkan di rumus ini. W misalnya 1, F-nya 1, hasilnya tetap
1. Jadi keuntungan mekanik katrol tetap atau katrol tidak bergerak ini adalah 1. Sekarang kita lihat ke katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak. Jadi ikut bergerak ini katrolnya. Kemudian berubah posisi saat digunakan. Ini bisa naik, bisa turun ini posisi dari katrol ini. Berdasarkan gambar di samping ini, B berperan sebagai titik tumpu. Jadi titik tumpunya ada di titik B. Kalau tadi titik B ini sebagai titik beban. Sekarang setelah dia kita rubah menjadi bergerak, ini katrol, maka titik B ini menjadi titik beban. Tumpuan bebannya ada di sini. Kemudian titik O sebagai titik titik B sebagai titik tumpu ya, titik tumpuan dari katrolnya ada di titik B, maaf. Titik B ini adalah titik beban. Sedangkan O ini sekarang berperan sebagai titik bebannya. Ini titik tumpu B, O berperan sebagai titik beban, dan A ini sebagai titik kuasa. Berarti yang mengangkat ini beban ini ada di lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Jadi misalnya kita mau membangun lantai 2, mau mengangkut benda ke lantai 2, kita taruh katrol ini dari bawah dan bebannya juga dari bawah. Baru tali 1 kita taruh di atas. Si pengangkut beban ini dia akan menggunakan menarik tali ini ke atas, dan katrol ini pun ikut bergerak naik. Nah, makanya dia dikatakan sebagai katrol bergerak. Kemudian dengan demikian BO ini disebut dengan lengan beban, dan OA ini dan BA ini lengan kuasa. Sehingga keuntungan mekanis katrol bergerak adalah 2. Nah, jadi keuntungan mekaniknya 2. Karena mengapa? BO ini adalah lengan beban, sedangkan B dan A ini adalah dari titik B ke A ini adalah lengan kuasa. Jadi maka keuntungan mekanis katrol adalah 2 karena beban ditopang oleh 2 tali ini dan tali ini ya. Nah, kemudian katrol jenis ini bisa dipakai untuk mengangkut adonan semen ke lantai atas pada saat pembangunan gedung atau rumah kita. Jelas? Nah, sekarang kita lanjut dengan katrol majemuk. Nah, sekarang katrol majemuknya bagaimana ya? Yuk kita tersimak penjelasan berikut. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Jadi katrol tetap dan katrol bergerak di situ. Nah, sekarang semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah untuk mengangkut suatu barang. Keuntungan mekanis katrol majemuk bisa dilihat dari banyaknya tali yang bergerak bebas. Ini tali yang bergerak bebas seperti gambar sini adalah ini katrol 1, tali 1, tali 2 dan tali yang ketiga. Jadi keuntungan mekanisnya menjadi 3. Karena 3 tali yang bergerak bebas sehingga lebih ringan mengangkat beban dengan menggunakan katrol majemuk ini timbang katrol 1, katrol tetap dan katrol bergerak tadi. Nah, ini keuntungan dari katrol majemuk. Nah, jadi keuntungan mekanis katrol majemuk dilihat dari banyaknya tali yang tidak terhubung langsung dengan beban dan kuasa. Jelas? Kita lanjut ke roda berporos. Roda berporos. Nah, roda dan poros dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu roda berporos dan roda gigi atau disebut dengan gear. Nah, biasa yang kerja di bengkel tahu itu roda berporos dan roda gear. Roda berporos. Ini roda berporosnya ya. Ini
ada rodanya, baru ini pegas, pengait pegas ini. Kemudian yang ini adalah pemberatnya ini, benda ini. Ini pengait pegas di dua benda ini, di dua roda ini. Nah, ada ini satu, di sini juga satu. Jadi ini pengait pegas dan ini adalah porosnya yang berada di tengah-tengah roda. Nah, prinsip kerja roda berporos memanfaatkan perbedaan jari-jari antara dua roda yang mempunyai roda poros. Jadi sekali lagi, prinsip kerja roda berporos memanfaatkan perbedaan jari-jari antara dua roda yang mempunyai satu poros. Jadi, roda berporos terdiri dari dua roda yang berbeda jari-jarinya dan berputar secara bersamaan. Gaya kuasa biasanya dikerahkan kepada roda yang besar. Kalau di sepeda kan, roda yang besar itu yang terhubung dengan pedal, itu adalah kuasa dari sepeda. Sedangkan roda yang kecil gaya kuasa biasa dikerahkan pada roda yang besar, sedangkan roda yang lebih kecil ini yang biasa yang terhubung dengan rantai kecil yang bola belakang atau roda belakang dari sepeda itu yang mengerjakan gaya beban. Jadi itu yang berusaha untuk menarik roda belakang supaya sepeda kita maju ke depan. Nah, itu contoh dari roda berporos dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut kita menanjak pada roda gigi atau gear adalah sepasang roda bergigi yang saling bersinggungan di sekeliling lingkarannya. Nah, ini saling bersinggungan. Kalau ini biasa kita temui misalnya ini sudah ada di mesin mobil ini, roda gigi seperti ini. Ini saling bersinggungan sehingga mobil itu semakin laju daripada motor. Karena gearnya sini ada 4 ini. Nah, biasa kalau bus mungkin lebih dari 4 ini supaya dia mampu menarik beban yang lebih berat atau truk ini. Nah, roda gigi dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi gaya serta mengubah besar dan arah putaran. Nah, roda gigi berputar yang memberikan kuasa disebut gear input, sedangkan roda gigi yang diputar oleh gear input disebut gear output. Nah, ini yang disebut dengan roda berporos. Oke. Keuntungan mekanis katrol. Katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Nah, kegunaan katrol adalah memberi kemudahan manusia dalam melakukan kerja. Contoh sederhana, sebelum ditemukan mesin pompa air, katrol mempermudah kerja manusia untuk mengambil air dari dasar sumur. Dengan menggunakan katrol, usaha atau uang yang diperlukan menjadi semakin kecil. Nah, sehingga katrol dinilai memiliki keuntungan mekanis katrol. Jadi kita mengeluarkan uang sedikit atau mengeluarkan tenaga sedikit untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Jadi itu keuntungan dari katrol. Sekarang kita lanjut ke contoh soal untuk menyelesaikan katrol ini ya. Biasanya kan kita mau mencari berapa keuntungan katrol itu. Kalau seandainya bebannya seperti ini, kuasanya yang kita lakukan seperti ini. Nah, sekarang lihat gambar di samping. Jika beban benda yang akan diangkat 250 Newton dan kuasa yang digunakan untuk mengangkat beban sebesar 50 Newton, maka berapa keuntungan mekanis katrol tersebut? Jadi ini beban di sini 250 Newton dan kuasa untuk mengangkat ini 50 Newton, hanya 50 Newton, sedangkan bebannya 250, kita hanya bisa angkat dengan 50 Newton sudah bisa terangkat. Berapa keuntungan mekanik kita untuk melakukan ini? Nah, jadi
Jawabannya, cara menyelesaikannya kita lihat di soal. Nah, ini 250 Newton beban. 250 Newton berarti simbolnya W sama dengan 250 Newton. Dan kuasa untuk mengangkat beban. Nah, ini 50 Newton. Simbol dari kuasa adalah F. Maka F sama dengan 50 Newton. Nah, yang ditanyakan di soal adalah keuntungan mekanik. Ini Km simbolnya. Nah, penyelesaiannya kita selesaikan dengan cara kembali ke rumus katrol. Rumus keuntungan mekanis katrol adalah Km sama dengan W bahagi F. Maka Km sama dengan tempatnya W ini kita ganti dengan angka ini. Nah, tempat W ini kita ganti dengan angkanya 250 Newton bahagi dengan angka dari F 50 Newton. Maka didapatlah 250 Newton bahagi 50. Berarti 0 di 250 kita hilangkan, 0 di 50 kita hilangkan, yang kita bahagi tinggal 25 bagi 5. 25 bagi 5 kan adik-adik yang sudah hafal kalian dan bisa menyelesaikan dengan cepat perkalian, cepat mendapatkan hasil, yaitu 5 kali keuntungan mekaniknya. Karena Newton bagi Newton tidak ada, sama dengan 1. Newton bagi Newton sama dengan 1, maka keuntungan mekaniknya 5 kali. Oke? Jelas? Kita lanjut ke contoh kedua. Ini contoh kedua yang akan kita perhatikan di sini, yaitu contoh kedua ini. Perhatikan soalnya. Nah, jika keuntungan mekanik katrol, ini keuntungan mekanik yang diketahui ya. Jika keuntungan mekanik katrol tetap 3 kali dan kuasa untuk mengangkat beban 50 Newton, berapa beban yang hendak diangkat oleh katrol tersebut? Berarti yang diketahui di soal di sini itu KM-nya. KM-nya 3 kali. Jadi ini dia. KM 3 kali, sementara F adalah 50 Newton. Nah, beban, kuasa untuk mengangkat beban ya. Maka yang ditanyakan adalah W atau beban. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini kembali lagi ke rumus katrol. KM sama dengan W bahagi F. Jadi untuk mendapatkan M berarti ini kita kali silang. Ini K dan KM dan F ini kita kali silang. Hasilnya sama dengan W. Berarti kita bisa jadikan rumusnya kita putar ya. W sama dengan KM dikali dengan F. Ini matematika. W, maka W itu menjadi 3 kali 50. Nah, 3 keuntungannya dikali 50 Newton, hasilnya sama dengan 150 Newton. Jadi 3 kali atau keuntungannya 3 dikali dengan 50 Newton, hasilnya 150 Newton. Jelas sampai situ? Nah, sudah tahu cara menyelesaikan soalnya di katrol kan, keuntungan mekanik katrol. Sekarang kita masuk di kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu pesawat sederhana adalah sesuatu yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Macam-macam pesawat sederhana dibagi 4, yaitu katrol, roda berporos, tuas, dan bidang miring. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan, tidak berpindah-pindah dan tidak bergerak. Makanya dia dikatakan katrol tetap. Sedangkan yang kedua, katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak ketika digunakan. Posisinya bisa naik, bisa turun. Saat tadi contohnya kita mau mengangkut campuran semen ke lantai 2. Kemudian yang terakhir yaitu katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Ini yang disebut dengan katrol majemuk. Biasa ini kalau orang
mau menggali sumur, kemudian mau mengangkat batu dari dasar sumur, dia menggunakan katrol majemuk ini supaya batu bisa terangkat dengan mudah ke permukaan tanah. Jelas? Rumus keuntungan mekanik katrol yaitu Km sama dengan W bahagi F. Rumus untuk daya adalah P atau power sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Dan sekarang Ibu mau menguji kemampuan adik-adik atau uji kompetensi yang adik-adik sudah pahami hari ini. Yang pertama, Ibu berbelanja di supermarket dan menggunakan troli untuk meletakkan bahan belanjaannya ya. Biasa Mama ya. Kemudian beban dalam troli 500 Newton dan troli didorong Ibu sejauh 50 meter. Setelah dia habis belanja, Ibu taruh belanjaan di atas troli, bebannya 500 Newton, kemudian jarak perpindahannya 20 meter dalam waktu 5 sekon. Nah, hitunglah berapa besar daya yang diberikan Ibu terhadap troli. Ingat rumus usaha. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali S, berarti beban dikali dengan perpindahan. Jadi nanti adik-adik aplikasi di soal nomor 1 baru masuk ke rumus daya tadi. Nah, jelas? Nah, soal yang nomor 2. Jenis katrol apa yang paling memudahkan pekerjaan manusia? Dari 3 jenis tadi, katrol tetap, katrol bergerak, katrol majemuk. Nah, katrol apa yang paling banyak memudahkan pekerjaan kita? Yang paling banyak keuntungan mekaniknya ya. Kemudian jelaskan mengapa Anda menjawab katrol itu adalah katrol yang memiliki keuntungan mekanik paling besar. Dan nomor 3. Beban yang akan diangkat menggunakan katrol tetap 75 Newton. Ini bebannya 75 Newton atau berat bendanya 75 Newton. Jika keuntungan mekanik dari katrol tetapnya 3 kali, maka hitunglah berapa kuasa untuk mengangkat beban tersebut. Ingat lagi rumus keuntungan mekanik katrol. Nah, kita sudah ada contoh tadi yang Ibu sampaikan. Keempat, apakah keuntungan mekanik katrol semua katrol itu sama? Nah, jelaskan pendapatmu. Nah, jawablah semua pertanyaan tersebut dan kirimkan ke guru mata pelajaranmu untuk mendapatkan penjelasan dan pembenaran apakah jawabanmu itu sudah benar atau masih butuh perbaikan. Nah, dan sebaiknya dicatat, taruh di foto, kemudian kirim ke WA guru mata pelajaran, dan jika mungkin lebih bagus dikirim dalam bentuk video supaya mendapatkan nilai tambah dari jawaban adik-adik, supaya gurunya langsung menilai dari bacaan adik-adik atau rekaman adik-adik itu mana kekurangan dan kelebihan dari jawabanmu. Oke, selamat bekerja, semoga sukses dan bisa mendapatkan nilai 100. Makanya disimak kembali penjelasan sebelumnya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan terutama bisa memudahkan pekerjaan adik-adik dan bisa menghemat pengeluaran keuangan kita dengan menggunakan sawat sederhana berupa katrol. Oke, kalau sebelumnya kan kalau misalnya Mama mengangkut bahan belanjaan dari pasar, menyewa
tenaga manusia. Sekarang dengan katrol ini Mama bisa tolak sendiri belanjaan tanpa menggunakan tenaga bantuan orang lain. Jadi lebih mudah dalam melakukan pekerjaan. Nah, terima kasih atas perhatian. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Namun sebelum berpisah, sebagai manusia yang beriman dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah sumber segala kekuatan, kita patut mengucap syukur karena hari ini kita sudah dibawa sampai ke akhir perjumpaan, ke akhir pembelajaran hari ini dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan jika mungkin pelajaran kali ini bagus, silakan diklik like dan kliklah subscribe jika adik-adik belum pernah mengklik subscribe, agar adik-adik bisa mendapatkan informasi pelajaran selanjutnya dari saya, supaya tidak ketinggalan pelajaran selanjutnya. Oke, sampai berjumpa. Bye.